A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walladzina, dan orang-orang yuhajuna, yang mereka membantah Nabi fillahi, tentang Allah dan Rasulnya, mimba dimastujiba, setelah diterima agama ini, hujatuhum, maka hujahnya mereka, bantahan mereka, dakhiratun, itu sia-sia, inda rabbihim, di sisi Allah Tuhan mereka, wa alaihim, dan atas mereka, ghadabun, murka Allah, walahum, dan buat mereka, adzabun syadid, siksaan yang sangat keras. Ayat ini menurut Qatadah asbabun nuzulnya yaitu berkaitan dengan kaum Nasrani dan Yahudi. Mereka menganggap diri mereka, kitab dan nabi mereka lebih baik daripada apa yang dibawa Rasulullah SAW. Jadi kitab yang mereka bawa nih lebih baik daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ayat ini juga peringatan mereka ini sudah kufur, sudah kafir kepada Rasulullah SAW. Jadi ayat 16, ayat Syuara ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang menghalangi orang yang beriman dari jalan Allah, yaitu mereka membantah orang-orang mukmin memenuhi seruan Allah dan Rasulnya dengan tujuan untuk menghalangi mereka dari jalan hidayah yang ditempuhnya. Ya, nanti bantahan mereka, sanggahan mereka itu batal di sisi Allah, sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka ini mendapatkan ghadabun dan azabun syadid, buat mereka mendapatkan murka Allah dan siksaan yang keras, yaitu orang-orang yang membantah Rasulullah SAW sebagai nabi yang terakhir dan membantah bahwasanya ya orang-orang mukmin itu sama dengan orang jahiliyah. Nah, inilah ungkapan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makanya dalam surah Al-Fatihah kita minta kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang kau benci. Maghdub itu adalah orang-orang Yahudi, dolin itu orang-orang Nasrani, orang Kristen. Bahkan mereka menganggapan bahwa agama kami ini lebih baik daripada agama kamu. Nabi kami lebih baik daripada nabi kamu. Kami lebih baik daripada kamu, makanya kami lebih diutamakan oleh Allah, kata mereka ini. Nah, inilah pengakuan mereka ini, ya, bohong. Ya, sebenarnya pengakuan bohong. Ya, pengakuan yang sangat bohong. Inilah ungkapan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka itu mendapatkan ghadabun, murka Allah, dan siksaan yang sangat keras. Auzubillah min dzalik. Maka kita jangan terkecoh dengan kehidupan mereka, orang Yahudi, orang Nasrani yang mungkin secara ekonomi lebih kuat, ya kan, lebih kaya, lebih mewah, tapi karena mereka membenci ajaran Allah dan Rasulnya, mereka ini dimurkai oleh Allah. Ya, ini ayat 16. Kemudian ayat ke-17, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqq wal mizan. Allah lah yang telah menurunkan kitab Al-Qur'anul Karim bil haqqi, dengan membawa kebenaran, wal mizan, dan keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini yang kita baca hari ini adalah untuk membawa kebenaran, bil haq, membawa kebenaran dan membawa keadilan. Ya, sebagaimana juga dijelaskan dalam surah Al-Hadid ayat 22. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan yaquman nasu bil qist. Sungguh kami Allah telah mengutus nabi dan rasul dengan membawa bukti yang nyata, dan kami menurunkan bersama mereka
yaitu kitab Al-Quran, wal mizan, dan keadilan, mizan. Jadi keadilan, liyakuman nasu bil qis, agar manusia melaksanakan keadilan. Ya. Wassama'a rafaha wa wada'al mizan alla tadghal fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tusirul mizan. Ini dalam surah Ar-Rahman Allah jelaskan. Ya, jadi Allah telah meninggikan langit, telah meletakkan keadilan, ya, agar kamu tidak melampaui batas. Ya, karena itu kita harus menegakkan keadilan seadil-adilnya, jangan mengurangi keadilan itu. Ini yang dimaksud ayat 17. Wa ma yudrika la'as-sa'ah, dan tahukah kamu la'ala sa'ah, qarib, hari kiamat itu sudah amat sangat dekat. Ya. Ini peringatan kepada orang-orang yang terlalu cinta dengan dunia, bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Ya, pasti akan terjadi. Kita harus ingat, ya, orang beriman yakin, ya, bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Ya, la'ala sa'ah qarib, maka dekat waktunya. Dekat waktunya. Mengenai kapannya hanya Allah yang tahu. Ya, kalimat qarib ini maksudnya pasti kejadiannya dan sangat dekat kejadiannya. Kapan hanya Allah yang tahu. Ya, kiamat. Makanya kita harus meyakini. Kenapa dalam hadis Rasulullah SAW kalau menunjukkan akhlak itu diawali dengan kalimat beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka dia memuliakan tamu, memuliakan tetangga, dan berkata baik atau diam. Makanya kita jangan sampai terkecoh dengan orang-orang kafir yang tidak percaya akan kiamat. Ya. Karena kiamat itu pasti akan jadi. Yasta'jilu bihal ladzina la yu'minu biha. Minta orang-orang kafir itu minta menyegerakan. Kapan? Kapan kiamat? Di mana? Mana kiamat? Minta segera datangnya di kiamat. Alladzina yu'minu biha, yang mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Dulu zaman jahiliyah, orang-orang kafir itu yang meminta kiamat itu akan terjadi begitu. Maka minta segera terjadi. Ya, minta segera disegerakan, dicepetin kiamat itu. Ini orang-orang kafir. Orang-orang yang menistakan, yang tidak beriman dengan hari kiamat, mereka pengen banget, bener nggak kiamat itu terjadi? Yasta'jilu biha, mereka minta segerakan datangnya hari kiamat. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Bagaimana orang yang beriman? Muspiquna minha, orang-orang yang takut dengan hari kiamat. Wa ya'lamuna al-haq, dan mereka mengetahui bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi, benar akan terjadi, benar adanya dan akan terjadi. Ya, ini orang beriman itu orang yang takut. Ya, beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir itu orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat, mereka minta segera datang hari kiamat. Beda dengan orang beriman. Allahu Akbar. Ala innal ladzina yumaruna fi sa'ati la fi dhalalim ba'id. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang membantah, berdebat tentang hari kiamat, la fi dhalalim ba'id, mereka itu dalam kesesatan yang sangat jauh. Jadi orang yang membantah tentang kiamat adalah orang-orang yang kesesatannya sangat jauh. Dhalalim ba'id. Ya. Kesesatannya yang sangat jauh. Inilah tentang masalah kiamat. Jadi ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Kalau yang percaya orang beriman, yang tidak percaya orang kafir. Sama dengan sekarang nih, kemarin kan tanggal 27 Rajab tentang Isra Mi'raj. Kan ada 3 kelompok orang. Ada yang yakin kejadian itu pasti adanya,
Ada yang ragu-ragu, ada yang tidak percaya. Yang yakin itulah kelompoknya Abu Bakar As-Siddiq. Benar-benar kejadian itu nyata. Sedangkan yang ragu-ragu orang munafik yang dia beriman hanya ucapan tapi hatinya tidak mengimaninya. Bahkan makin ragu-ragu lagi dengan Islam gitu ya. Kok aneh aja nih. Masa peristiwa kejadian sangat cepat ya, perjalanan yang sangat jauh mustahil adanya. Nah, memang kalau pakai akal nggak mungkin. Tapi kalau pakai iman, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Nggak yang mungkin bagi Allah. Ya. Nah itulah sama seperti kiamat. Kalau orang kafir nggak percaya, nggak mungkin. Mana buktinya gitu. Kalau orang beriman percaya, yakin, pasti jadinya, pasti akan terjadi. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha'u wal qawiyul aziz. Ini amalan dari seorang ulama ketika saya datang ke sebuah pesantren. Coba Ustadz amalkan ini. Ini amalan wiridnya nih. Ayat surah 19, ayat surah As-Surah ayat 19. Amalkan ini, insyaallah diberikan rezeki yang mudah. Allah lah latifum bi ibadihi, maha lembut terhadap hamba-hambanya. Sayang kepada hamba-hambanya, yarzuqu may yasha. Dia memberikan rezeki kepada hamba Allah yang dia kehendaki. Wa wal qawiyul aziz, dan Allah dialah Allah maha qawi, maha kuat lagi maha gagah. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah lah latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha. Latifum bi ibadihi artinya Allah lah yang memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki. Ya, kepada orang yang Allah kehendaki. Allah akan berikan rezeki kepada orang yang kehendaki. Makanya ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah, ada yang senang. Ya, itu adalah bagian daripada ketentuan Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu Al-Qawi, maha kuat, Al-Aziz, maha perkasa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan di ayat yang ke-19 As-Surah ini bahwa Allah itu maha lembut, maha sayang kepada semua makhluknya. Siapapun dia, yang mukmin, yang kafir, yang zalim, yang maksiat, semuanya dikasih rezeki oleh Allah. Karena dia sangat lembut hatinya. Ya, sangat lembut, maha lembut. Sayang banget. Rahman. Makanya Ar-Rahman. Jadi Allah kasih semua makhluknya rezekinya, kehidupannya, semua dikasih. Ya, mau kafir, mau zalim, mau maksiat, mau taat, dikasih. Ya. Yarzuqu may yasha. Allah memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki, siapa yang berikan rezeki? Yang diluaskan rezekinya, yang disempitkan rezekinya, Allah yang menentukan itu semua. Kenapa? Karena Allah lah Al-Qawiyyul Aziz, maha kuat lagi maha perkasa. Ya, diawali dengan maha lembut, kemudian di ujungnya maha kuat, maha perkasa. Ini dari antara Asmaul Husna. Jadi ada 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Latif itu salah satunya. Al-Qawi itu juga nama salah satu. Al-Aziz maha juga. Di nama-nama Asmaul Husna. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Berdoa dengan Asmaul Husna pasti Allah jawab. Pasti Allah kabulkan. Jadi kalau kita berdoa dengan Asmaul Husna pasti yakinilah Allah kabulkan. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha'u wal qawiyyul aziz. Kemudian ayat ke-20. Man kana yuridu harsal akhirah. Siapa saja yang menghendaki keuntungan akhirat. Ya, apa itu? Surga, ridho Allah dan kebahagiaan akhirat. Nazid lahu fi harsi, maka kami akan tambahkan baginya di dalam keuntungan itu, akan tambahkan. Ya. Jadi siapa yang beramal untuk akhirat, kita ngaji nih, kita sholat, kita zikir, kita baca Al-Quran,
kita sedekah, kita infak, semuanya adalah karena Allah dan untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Maka Allah akan apa? Nazid lahu fi harsi, Allah akan tambahkan. Makanya kalau berbuat baik itu ya bukan satu, tapi minimal 10. Ya, kita kan satu huruf misalnya dari Al-Quran, berapa pahalanya? 10 kebaikan. Itu kalau nggak tahu artinya, Pak. Kita baca Quran nggak tahu artinya, 10 kebaikan. Nah, sekarang kita belajar Al-Quran dengan terjemahnya, dengan artinya, berarti bertambah kebaikan itu. Ya, lalu pengen banyak lagi, sholat berjamaah 27. Kemudian pengen banyak lagi sedekah nanti nih 700 kali lipat. Masya Allah. Pengen banyak lagi, jadi orang yang sabar. Nah. Jadi semakin kita berbuat baik, makanya jangan ditunda berbuat baik itu. Jangan ditunda berbuat baik itu, walaupun kita berat untuk melaksanakannya. Karena pahalanya pasti melebihi dari apa ya? Semakin berat melakukan kebaikan, maka semakin besar pahala yang Allah berikan. Orang dalam keadaan sehat ke masjid, orang dalam keadaan sakit ke masjid. Nah, pahalanya itu beda. Ya. Orang lagi berwudu dalam keadaan mudah. Ada orang yang berwudu dalam keadaan susah karena lagi meriang dia. Pahalanya beda. Maka semakin berat kita melaksanakan perintah Allah, semakin besar pahala yang Allah berikan kepada kita. Selama kita niatnya mencari ridho Allah dan menginginkan kampung akhirat. Makanya dapatnya nazid lahu fi harsi. Allah akan tambahkan keuntungannya kalau orang menghendaki berbuat baik itu untuk tujuan akhirat. Makanya hidup itu ada tujuan. Tujuan kita bukan dunia, Pak. Tujuan kita akhirat. Tujuan kita ridho Allah. Tujuan kita surga Allah. Tujuan kita mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kalau dunia itu hanya ladang menuju akhirat. Nih sekarang kita hidup, makanya manfaatkan untuk berbuat baik menuju akhirat. Sedangkan kehidupan kita nanti adalah untuk akhirat. Ya. Man kana yuridul harsal akhirah harsal akhir nazid lahu fi harsi. Nah, kebalikannya, wa man kana yuridu harsal dunya nutih minha. Siapa orang yang menghendaki keuntungan dunia, nutihi minha, maka ia akan diberikan sebagian dari kenikmatan dunia. Kalau cuma untuk dunia doang gitu ya, misalnya dunia doang, misalnya kekayaan, kebahagiaan, keluarga, anak, cucu, kemudian kesuksesan, finansial, apalagi kekuasaan, punya jabatan, itu kan keuntungan dunia tuh. Kalau siap menghendaki hanya keuntungan dunia saja, Allah berikan nu'ti minha. Allah berikan sebagian kenikmatan dunia. Wa malau fil akhirati min nasib. Tetapi nanti di dunia, di akhirat tidak dapat bagian sedikit pun. Ya, jadi kalau kita melakukan ibadah itu jangan untuk dunia. Kalau hanya untuk dunia, Allah tidak akan memberikan. Wa malahu tidak ada bagi orang itu fil akhirah min nasib, bagian keuntungan sedikit pun. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, makanya jangan sampai dalam hati kita tuh terbetis ya perbuatan baik itu hanya untuk dunia. Ya, hanya untuk dunia. Niatnya adalah lillahi ta'ala. Kenapa kita sholat namanya selesai sholat, ketika sholat itu ada namanya doa iftitah. Nah, doa iftitah itu apa bacanya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Karena Allah. Kita berbuat baik, kita ngaji, kita sholat, kita beribadah, kita zikir karena Allah. Cari ridho Allah, cari akhirat, maka kita dapetin. Tapi kalau kita hanya untuk dunia, untuk duit, untuk dunia, untuk makan, sarapan gratis, untuk apalah, untuk dunia doang, maka nanti di akhirat tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah haramkan baginya keuntungan akhirat. Kalau dunia dapat dia dunia.
Tapi kalau akhirat tidak dapat. Makanya pentingnya keikhlasan di dalam apapun yang kita lakukan. Ya, jangan sampai kita melakukan itu karena manusia, karena orang, karena jamaah. Gitu. Jadi benar-benar karena akhirat. Makanya pentingnya lurusnya niat. Yang paling berat memang lurus niat. Memang setan selalu membisiki kita agar jangan sampai kita ikhlas dalam berbuat baik. Ayat ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat 18 sampai 21. Man kana yudul ajila ta'ajjalna lahu biha man sya'u liman nuridu bima ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura. Siapa orang yang menghendaki kehidupan dunia saja, akhirat, dunia sekarang nih, kami akan berikan di dunia apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki keuntungan. Dan buat mereka adalah ja'alna lahu jahannam yaslawna, bagi mereka dan neraka jahanam yang masuk mereka dalam keadaan tercela, madmuman madhura, tercela dan terusir. Jadi kalau orang yang menghendaki hanya dunia saja, ya, maka tidak akan dapat akhirat, maka dimasukkan dalam neraka jahanam. Makanya banyak perbuatan baik, ya, bernilai dunia kalau salah niat. Ya, makanya pentingnya perbuatan. Banyak perkara dunia ini dunia yang bekerja dunia, apa nyari duit itu dunia kan ya. Tapi karena akhirat benar niatnya, maka kita dapat tuh pahala akhirat. Tapi kalau kita ngaji niatnya dunia, ya kan baik tuh, sholat, sedekah, ibadah kan itu ibadah kan ya, baik kan. Tapi niatnya karena dunia tidak dapat akhirat. Perbuatan dunia menjadi bernilai di hadapan Allah karena benarnya niat. Perbuatan akhirat kalau salah niat tidak mendapatkan akhirat. Makanya pentingnya benarnya niat. Luruskan niat. Semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa man arada al-akhirah sa'alaha sa'ya wa mu'minun fa ulaika kana sayyum maskura. Ya, siapa orang yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk akhirat sedangkan ia dalam keadaan mukmin wa huwa mu'min fa ulaika kana sayyum maskura. Maka mereka itu mendapatkan apa yang diberikan kepadanya, kehidupan yang baik. Ya, Allah berikan bantuan, kemurahan Allah, ya, kemurahan mazurat, kemurahan Allah yang tidak dapat dihalangi. Dan wa kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'din wal akhir akbar, dan akhirat itu akbar, lebih besar, lebih tinggi kedudukannya, ya, akbar tabdila, lebih besar keutamaannya. Ya, jadi akhirat itu adalah akbaru darajatin wa akbaru tabdila, lebih besar derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Makanya pentingnya kita apapun yang kita lakukan karena Allah, untuk ridho Allah. Ya. Bashir hazil ummah bisana warifah. Umat ini mendapatkan kabar gembira berupa apa? Keluhuran, ketinggian, wan nasri wal tamkini fil ardi, pertolongan dan kedudukan yang teguh di bumi ini. Paman amila minhum amal akhirah lid dunya. Siapa orang di antara mereka mengerjakan akhirat untuk kepentingan dunia, lam yakul lahu fil akhirati min nasib, maka baginya nanti tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Ya, makanya pentingnya kita lurus niat terus apapun yang kita lakukan. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Itulah doa Rasulullah. Makanya kalau kita 3 kali membaca Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah, Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, maka orang itu insya Allah mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan surga Allah. Ya, ini biasanya kalau nanti bulan puasa ya, kita membaca doa ini. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kemudian ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Am lahum, ataukah bagi mereka syuraka, sekutu-sekutu
syara'u yang mereka mensyariatkan lahum untuk mereka, untuk orang kafir, minad dini dari sebagian ajaran agamanya, malam ya'zam billah yang tidak diberikan izin terhadap ajaran itu oleh Allah. Artinya mereka ini menciptakan sendiri sembahan-sembahan, Tuhan-Tuhan ya dari golongan jin. Jadi ayat ini tuh zaman jahiliyah dulu orang menjadikan jin-jin itu sebagai sembahan. Ya, ada namanya Bahirah, Saibah, Wasilaham. Tuh. Maka mereka nih orang-orang yang begini ini menghalalkan bangkai, darah, berjuji dan kesesatan lainnya. Ya, jadi menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Nih. Ya, ini yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadikan ada sekutu bagi Allah, ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu mudah melakukan itu. Menghalalkan ini halal jadi haram, ini haram jadi halal. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Itulah orang-orang kafir waktu itu. Ya sama seperti sekarang ada orang yang ini sedikit aja lah halal. Padahal jelas haramnya. Mau sedikit, mau banyak, qaliluhu kasiruhu haramun. Sedikit atau banyak tetap haram. Ya. Nah, penting nggak begini. Makanya Allah tidak akan memberikan izin, ya kan? Malam ya'zam bihillah. Allah tidak akan memberikan restu, ya ridho kepada orang yang mengajarkan hal itu. Ya pasti dong, masa ada Tuhan selain Allah? Nggak mungkin. Sekutu-sekutu bagi Allah. Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum. Dan jikalau tidak karena ketetapan al-fasli, penangguhan siksa, laqudiya bainahum, pasti Allah telah di antara mereka akan diberikan azab. Ya. Seandainya azab diturunkan waktu di dunia, pasti diberikan orang-orang yang melakukan itu. Ya, tapi ditangguhkan. Kapan ditangguhkan? Nanti di akhirat. Ya, nanti di akhirat setelah kiamat, mereka orang-orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah akan disiksa di sisi Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ya, tuh orang-orang tuh sama seperti di kita itu orang-orang apa tuh? Menjadikan patung, menjadikan apa gitu kan sebagai sembahan mereka tuh. Yesus itu sama aja tuh. Ya. Ini halal, ini haram. Jadi mereka nggak meragukan, ya, merubah yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Wa inna zalimina lahum azabun alim. Dan sesungguhnya orang-orang zalim buat mereka adalah azabun alim, siksaan yang sangat pedih. Nauzubillahi min dzalik. Apa itu? Siksa kubur, siksa neraka jahanam. Bagi mereka itu sangat pedih sekali. Terakhir ayat 22. Taraz zalimina mushfikina mimma kasabu wa huwa muqium bihim. Kamu akan melihat nanti pada hari kiamat orang-orang yang zalim. Mushfikina, mereka adalah orang-orang yang sangat takut. Mimma kasabu, karena apa yang mereka telah lakukan waktu di dunia. Wa huwa waqi'um bihim, dan ia menerima siksaan yang benar-benar terjadi menimpa mereka. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh, fi raudhatil jannat, mereka itu berada dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma yasha'u inda rabbihim, bagi mereka apa yang dikehendaki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zalika fadlul kabir, demikian itu ia adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti baru kelihatannya nanti, ya Pak ya, di akhirat. Ya. Di akhirat bagaimana orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang zalim, ahli maksiat, mereka ini apa? Mushfikina mimma kasabu. Adalah orang-orang yang takut. Orang-orang yang takut, ketakutan luar biasa karena mereka tidak percaya
dengan apa balasan siksaan itu. Wa waqium dan mereka menimpa tuh siksaan itu. Memang susah sih kalau membaca ayat itu, kita harus meyakininya dengan iman. Ya, dengan iman, yakin enggak? Maka keyakinan itu harus kita tanam sekuat mungkin bahwa ini terjadi. Bahwa keadaan orang-orang kafir yang tidak percaya dengan akhirat, yang tidak percaya dengan kiamat akan disiksa sekeras-kerasnya. Ya, dan mereka ketakutan banget gitu. Mimma kasabaki umbihim, dan itu pasti terjadi. Dan maka mereka mendapatkan itu semua. Itu kapan? Mulai dari padang mahsyar. Ya, mereka mendapatkan kehinaan, mereka mendapatkan kerenahan. Nah, seperti yang diceritakan ya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya, diantaranya Rasulullah itu melihat ada yang memperebutkan daging busuk, bau. Ya, manusia banyak, tapi ada padahal di situ di sebelah kanannya itu ada daging yang enak, yang nikmat. Kenapa itu ditinggalkan? Kenapa ini kok yang dia perebutkan daging yang busuk? Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril. Jibril menjawab, inilah gambaran umatmu. Orang-orang yang sudah punya istri, sudah punya suami, tapi selingkuh, tapi bermaksiat, berzina, pelakor. Maka dia memperebutkan itu, daging-daging busuk. Lalu ketika Isra Mi'raj, Rasulullah juga menemukan sekelompok orang yang berenang di sungai darah, nanah, ya, dan dia wajahnya terhina. Lalu di atasnya ada yang nimpukin dengan batu dari api. Oh, sakit luar biasa. Lalu bertanya Rasulullah kepada malaikat Jibril, hai Jibril, ini apa ini? Kok begini aneh orang ini? Nah, Jibril menceritakan, inilah gambaran umatmu, orang-orang yang korupsi, memakan harta rakyat. Yang triliunan, yang miliaran, yang ratusan juta, inilah orang-orang yang keadaannya seperti ini. Allahu Akbar. Ya. Nah, kejadian-kejadian itu kita harus yakini pasti adanya. Karena ayatnya ada. Ya kan? Bagaimana dengan orang yang beriman? Nah, ini dijelaskan. Wallazina amanu wa amilus solihati, dan orang-orang yang beriman, beramal soleh, fi raudhatil jannat, mereka berada di dalam taman-taman surga, menikmati keindahan, kenikmatan surga. Inilah orang yang beriman. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan taman surga. Yang beriman, baik kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita mendapatkan taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua adalah lahu ma yasha'una inda rabbihim, bagi mereka apa yang mereka kehendaki, mereka inginkan. Mau apa? Ada semua. Ya, Allah berikan semuanya. Yang sesuatu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, yang pernah terbesit di dalam hati, itulah kenikmatan surga. Ya, kenikmatan yang luar biasa, dan mereka mendapatkan itu semua. Zalika huwal fadlul kabir, demikianlah itu adalah keutamaan yang sangat besar, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ayat yang kita baca menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah semangat kita menjadi orang yang beriman kepadanya. Baca rahimakumullah, kondisi fisik saya belum memungkinkan untuk mengeksplor apa yang kita jelaskan, jadi penjelasannya nggak begitu panjang gitu, mohon maaf. Biasanya kan sampai suruk ya. Kalau menunggu suruk silakan nunggu suruk dulu, kita di sarapan pagi. Jadi untuk besok hari Rabu dan hari Kamis kita liburkan dulu ya di Kolbun Salim. Nanti insya Allah di Musola Ridho hari Jumat ya. Jadi mohon doanya. Hipertensi ini namanya, hipertensi apa gitu ya, Masya Allah. Jadi beberapa hari ini sulit tidur gitu ya, tensinya tinggi darahnya. Jadi karena itu mohon doa supaya Allah berikan kesembuhan, kesehatan, dan bisa berdakwah dengan semangat lagi, dengan tenang lagi, dengan kuat lagi begitu. Tadi aja dijemput sama Bang, nggak bisa bawa sendiri ya, pakai motor juga udah kayak ini, Masya Allah. Doakan ya, mohon doanya semuanya jamaah, semoga sehat walafiat, bisa berdakwah dengan nikmat
dengan indah. Mungkin ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin jadi ampunan terhadap dosa-dosa yang saya lakukan selama ini. Bi barakati wa karamati wal mu'jati suratul Fatihah.